Barisan aritmatika dan geometri. Apa saja yang dipelajari? Pertama, kita akan pelajari barisan aritmatika. Terdiri dari pola barisan aritmatika bertingkat, dan menentukan suku ke N. Yang kedua, kita akan mempelajari barisan geometri. Terdiri dari pola barisan geometri dan menentukan suku ke N. Ayo amati pola barisan aritmatika berikut ini. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Bagaimana pola barisan ini? Ya, dari 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3, maka pola berikutnya pasti bertambah 3. Pola barisan seperti ini dinamakan pola barisan aritmatika naik. Kenapa dinamakan pola barisan aritmatika naik? Karena dari suku pertama ke suku kedua sampai ke seterusnya, nilainya selalu naik. Coba perhatikan barisan bilangan berikut ini. 21 ke 17, 17 ke 13, 13 ke 9, dan seterusnya. Ya, dari 21 ke 17 berkurang 4. 17 ke 13 berkurang 4, 13 ke 9 berkurang 4, maka pola selanjutnya juga berkurang 4. Pola barisan seperti ini dinamakan pola barisan aritmatika turun. Kenapa turun? Karena dari suku pertama ke suku kedua mengalami penurunan, dan dari suku 2 ke suku 3 juga mengalami penurunan, dan suku ketiga ke suku keempat juga mengalami penurunan yang sama, yaitu sebesar negatif 4. Sekarang ayo kita amati tentang barisan geometri. Bagaimana polanya? Coba amati pola barisan geometri berikut. 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54, dan seterusnya. Bagaimana polanya? Ya, dari 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 dikali 3, maka pola selanjutnya pasti dikali 3. Ayo amati barisan geometri berikut ini. 24 ke 12 dikali 1 per 2 atau dibagi 2. 12 ke 6 dikali 1 per 2. 6 ke 3 dikali 1 per 2, maka selanjutnya polanya pasti dikali 1 per 2 juga kan? Nah, untuk barisan geometri yang di atas ini dinamakan pola barisan geometri naik karena nilainya semakin naik. Sedangkan untuk pola barisan geometri yang di bawah ini dinamakan pola barisan geometri turun karena nilainya semakin turun. Dari contoh berikut, dapatkah kalian menyimpulkan kira-kira apa perbedaan dari barisan aritmatika dan barisan geometri? Ya, pada barisan aritmatika, dari suku pertama ke suku kedua dan suku selanjutnya pasti ditambah atau dikurang dengan nilai yang tetap. Sedangkan pada barisan geometri, dari suku pertama ke suku kedua dan suku selanjutnya pasti dikali dengan nilai yang tetap. Jadi bisa ya membedakan mana barisan aritmatika dan barisan geometri. Menentukan suku ke N barisan aritmatika. Pada barisan aritmatika, bagaimana menentukan suku ke N-nya? Nah, misalkan pada suatu barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, dan U4. Jarak U1 ke U2 adalah B, U2 ke U3 B, U3 ke U4 B, dan seterusnya pasti B juga kan? Nah, B dinamakan beda. Beda dapat dicari, yaitu suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Sedangkan U1 dinamakan suku pertama, atau biasanya ditulis dengan A. Jadi U1 atau A itu sama aja ya. Bagaimana menentukan UN-nya? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN dinamakan suku
ke N. Jadi untuk menentukan suku ke N, kita gunakan rumus A tambah N kurang 1 kali B. Contoh pada soal nomor 1, pada barisan pertama, di sini sudah jelas bahwa A atau suku pertamanya adalah 2. Ini sebagai suku pertama. Kemudian B-nya adalah berapa jaraknya dari suku pertama ke suku kedua? B itu adalah selisih dari suku kedua dikurangi suku ke-1, yaitu 3. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari U10, maka sama dengan A-nya 2 ditambah N kurang 1, N-nya 10, karena kita ingin mencari suku ke-10. Dikali bedanya 3. Maka U10 sama dengan 2 ditambah 9 dikali 3. Nah, di sini harus selesaikan dulu perkalian ya. 2 ditambah 27. Maka nanti U ke-10 adalah 29. Jadi suku ke-10-nya adalah 29. Bagaimana dengan contoh kedua? Pada contoh kedua, A-nya sama dengan 21. B-nya sama dengan negatif 4. Ingat ya, selisih antar sukunya negatif 4. Sehingga untuk mencari U10 misalnya, maka kita gunakan rumus A 21 ditambah N, N-nya 10 dikurang 1 dikali B, B-nya negatif 4. Ingat, setiap bilangan negatif dikasih kurung. Sama dengan 21 ditambah, selesaikan dulu yang di dalam kurung, 9 dikali negatif 4. Selesaikan terlebih dahulu perkalian, 9 dikali negatif 4, negatif 36. Maka U10 sama dengan 21 dikurang 36. Sama dengan berapa ya? Ya, negatif 15. Jadi, suku ke-10 pada contoh kedua ini adalah negatif 15. Menentukan suku ke N barisan aritmatika bertingkat. Tadi kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika. Nah, sekarang ada lagi yang namanya barisan aritmatika bertingkat. Bedanya apa sih dengan barisan aritmatika? Coba perhatikan contoh berikut ya. 1, 6, 14, 25, dan seterusnya. Kira-kira bagaimana pola barisan ini? 1 ke 6 bertambah 5. 6 ke 14 bertambah 8. 14 ke 25 bertambah 11. Maka nanti selanjutnya pasti, ya, bertambah 14. Kok kamu tahu bertambah 14? Ya, karena untuk menentukan selisih antar suku juga memiliki pola. 5 ke 8 bertambah 3. 8 ke 11 bertambah 3, 11 ke 14 bertambah 3, dan seterusnya nanti pasti bertambah 3 juga kan? Ini dinamakan tingkat pertama. Pada tingkat pertama tidak ditemukan ciri-ciri pola barisan aritmatika kan? Karena bedanya berbeda-beda. Nah, tapi pada tingkat kedua ditemukan ciri-ciri pola barisan aritmatika karena memiliki beda yang sama, yaitu bedanya 3. Nah, jika ditanya bagaimanakah menentukan suku ke-5, untuk menentukan suku ke-5 tentu mudah kan? Karena selanjutnya untuk menentukan suku ke-5 tinggal ditambah 14. Suku ke-4 ditambah 14, maka hasilnya 39. Tapi bagaimana jika kita ingin menentukan suku yang agak jauh, seperti menentukan suku ke-10? Nah, untuk menentukan suku ke-10 atau UN pada aritmatika bertingkat adalah sebagai berikut. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ditambah C per 2 kali N kurang 1 kali N kurang 2. Agak mirip ya dengan rumus menentukan suku ke N barisan aritmatika sebelumnya. Ya, nah contoh, bagaimana jika kita ingin menentukan suku ke-10? Maka U10 sama dengan A. A-nya adalah 1. Ini sebagai A. A adalah suku pertama. B, B-nya adalah 5. Ini sebagai B.
beda pertama. Dan C-nya adalah 3. Jadi A-nya 1, B-nya 5, C-nya 3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus UN. UN sama dengan A, A-nya 1 ditambah N, N-nya 10 dikurang 1, kali B, 5, tambah C, 3 per 2, kali N, 10 kurang 1, kali N kurang 2, 10 dikurang 2. Sama dengan 1 ditambah, selesaikan di dalam kurung terlebih dahulu. 10 kurang 1, 9, dikali 5, ditambah 3 per 2, dikali 9, dikali 8. Selesaikan perkalian ya. 1 ditambah 45 ditambah 8 bisa dibagi 2 kan? Bagi 2, 4, bagi 2, 1. 3 kali 9, 27. Dikali lagi dengan 4. Sama dengan 1 ditambah 45 ditambah 108. Sama dengan 154. Selesai. Jadi suku ke-10 pada barisan bilangan ini adalah 154. Menentukan suku ke N barisan geometri. Pada barisan geometri, jarak antar sukunya dikali dengan rasio. Nilai rasio antar suku pasti sama ya. Nah, untuk mencari rasio itu bisa dicari dengan rumus U2 bagi U1 atau U3 bagi U2 atau suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Nah, bagaimana mencari suku ke N-nya? UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Di sini terdapat dua buah contoh, soal pertama dan soal kedua. Pada soal pertama, coba lihat. Di situ A-nya atau suku pertama adalah 2, sedangkan rasionya adalah 3. Dari mana dapat 3? Dari suku kedua, jadi rasio itu bisa kita cari R sama dengan U2 bagi U1. Sama dengan 6 bagi 2, sama dengan 3. Atau bisa juga dengan suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Pasti 3 kan? Dari pola ini juga kelihatan bahwa rasionya 3. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari berapakah suku kelima, maka U5 sama dengan A-nya 2 kali R, rasionya 3, pangkat N-nya 5 dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 2 kali 81. Maka suku kelima adalah 162. Jika kita sambung 54 kali 3, juga 162 kan? Sama ya? Nah, bagaimana dengan contoh kedua? Pada contoh kedua, suku pertamanya adalah 24. Sedangkan R-nya sama dengan 1 per 2. Nah, untuk mencari U5, maka sama dengan A 24 dikali R, R-nya 1 per 2, pakai kurung ya, dipangkatkan N, 5 dikurang 1. Sama dengan 24 kali 1 per 2 pangkat 4. Sama dengan 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4, 16. Jadi 1 per 2 dipangkatkan 4, 1/16 ya. Maka 24 dibagi 16 sama dengan 24 per 16. Masih bisa disederhanakan? Ya, jadi suku kelima adalah 3 per 2. Kalau kita sambung 3 kali 1 per 2, 3 per 2 kan? Nah, itulah tadi bagaimana membedakan pola barisan aritmatika, aritmatika bertingkat, dan pola barisan geometri.
Dan juga bagaimana menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, aritmatika bertingkat, dan barisan geometri. Semoga kalian paham ya dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Nah, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.